kisruh perpolitikan di negeri ini ketika Partai Demokrat mencabut dukungannya dari Anies Baswedan. Kenapa kok capresnya sudah menulis surat cinta, kok tiba-tiba diembargo oleh kekuatan yang ada di Nasdem? Kenapa? Kemungkinan bergabung ke PDI Perjuangan lebih kecil dibandingkan ke Prabowo dengan dukungan Demokrat ke Prabowo. Kalau seandainya tiba-tiba Pak Ganjar ini dengan persetujuan Ibu Megawati mampu menggait Ridwan Kamil yang karena dalam ini sangat dibutuhkan suara-suara Jawa Barat, di mana Pak Ganjar di Jawa Barat masih rendah suaranya. Nah, kalau ini terjadi juga menjadikan bumerang. Kembali lagi bersama channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Mr. Puisi terkait dengan bagaimana nasib dari Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Apakah bisa AHY menjadi cawapres setelah di PHP atau tidak dipilih oleh Anies Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan yang memilih Muhaimin Iskandar. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Mr. Puisi, ini kita ada judul yang sangat seksi juga kita bahas hari ini. Benarkah Demokrat merayu Megawati? Apakah pujian Demokrat demi AHY menjadi cawapres? Nah, ini menarik, ada pujian-pujian dilontarkan elit Demokrat kepada Ibu Mega ini. Apa maksudnya? Apakah ada udang di balik batu atau seperti apa? Terima kasih. Kembali kita membicarakan mengenai kisruh perpolitikan di negeri ini ketika Partai Demokrat mencabut dukungannya dari Anies Baswedan. Karena sesuatu hal yang sangat memungkinkan memang untuk dicabut. Karena apa? Karena saat itu sudah sepertinya sudah pasti. Ya, AHY menjadi cawapresnya Anies. Dan sesuai dengan apa yang kita lihat, komentar-komentar para politisi memang berulang-ulang. Mulai adanya surat cinta, pernyataannya dengan Pak SBY langsung, kemudian juga kedekatannya dengan Pak AHY antara Anies. Sesungguhnya memang di dalam deklarasi Koalisi Perubahan itu sudah ditetapkan bahwa yang menentukan ya dan memilih calon cawapresnya adalah capresnya kan. Ya, Pak Anies. Nah, kenapa kok capresnya sudah menulis surat cinta, kok tiba-tiba diembargo oleh kekuatan yang ada di Nasdem? Kenapa? Nah, artinya apa yang dideklarasikan itu mungkin tidak pas, sehingga Pak AHY harus mental keluar dan akhirnya dengan konsekuensi yang sudah lama, mungkin dana sudah banyak dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Apalagi keliling Indonesia dengan Anies juga kan butuh logistik kemudian pasang baliho balap peraga. Nah, itu kan tidak sedikit biaya itu, sehingga ada kekecewaan, surat cintanya dibatalkan, sehingga ya rasanya sih ada yang mengatakan bahwa kemungkinan juga bisa balik. Rasanya tidak mungkin balik. Nggak mungkin CLBK gitu. Nggak mungkin karena apa? Sudah malu kalau balik itu nanti tidak dikatakan politikus yang firm gitu, yang kuat gitu ya. Apalagi sudah pernyataan dari elit-elit Demokrat, termasuk dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY sendiri kan sudah menyerang Anies Baswedan gitu kan, agak susah rasanya. Kembali lah itu. Nah, walaupun nanti PKS kembali masuk ke Koalisi Perubahan, saya yakin Demokrat akan masuk. Nah, untuk itulah ada upaya-upaya dari tokoh-tokoh Demokrat sendiri untuk mengadakan pendekatan dengan PDI Perjuangan, di mana sudah diusulkan mungkin untuk pertemuan
dengan PD Perjuangan, ternyata PD Perjuangan masih sibuk sampai tanggal 13 ini mengurus sibuk tim pemenangan, tim membuat pemenangan nasional. Dan mematangkan tim pemenangan nasional yang diketuai oleh Arsyad, Ketua Umum Kadin. Nah, itu sebetulnya sepertinya PD Perjuangan ya boleh gabung, boleh tidak gitu loh ya. Yeah. Kalau memang sangat dibutuhkan pada saat permintaan untuk bertemu, oke, hari ini kan bisa saja, ya kan? Ya, tapi yang menarik kan ini elit Demokrat sepertinya mulai melontarkan pujian-pujian. Nah, yang terbaru ada salah satu elit Demokrat, Wakil Ketua DPP kalau nggak salah, Benny Kaharman, ya, yang juga anggota DPR RI, mengatakan memuji Ibu Mega, katanya Ibu Mega itu nggak pernah jahat ke Demokrat dan ke Pak SBY. Nah, ini kan pujian-pujian, apakah juga bentuk ya Demokrat ingin meraih Ibu Mega agar ayolah gunakan misalnya AHY, karena kan nama AHY juga masuk dalam 5 nama bakal cawapres yang masih ada di listnya PDI Perjuangan, capresnya Ganjar. Saya yakin sih memang rayuan ini sangat penting juga sehingga mencair suasana hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega. Setelah sekian lama yang sebenarnya masih hubungan mereka masih belum clear, masih beku, tetapi sudah hampir dicairkan oleh anak-anak mereka, putra-putri mereka dengan mesranya Puan dan AHY. Tetapi belum juga ketemu kan. Nah, sekarang karena ada masalah di Partai Demokrat mencabut dukungan ke koalisi perubahan, sehingga kali ini memang Demokrat itu harus merayu PD Perjuangan di Bu Mega sehingga bisa bergabung. Ya. Tetapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa kemungkinan bergabung ke PDI Perjuangan lebih kecil dibandingkan dengan dukungan Demokrat ke Prabowo. Ya, karena melihat background latar belakang hubungan mereka. Tapi sebenarnya ini kan dari PDI Perjuangan juga kan mewacanakan akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan SBY. Kalau perkiraan Mr. Puisi, kira-kira pertemuan itu akan terjadi apa tidak? Kalaupun memang diusahakan terjadi, kira-kira apa faktor pendorongnya yang tadi yang bisa membuat pertemuan terjadi, kemudian ujung-ujungnya mungkin peluang bergabungnya Demokrat ke PDI Perjuangan, bahkan yang menjadi goals Demokrat kan menjadikan AHY, mati-matian menjadikan AHY cawapres. Pertemuan itu diyakini bahwa akan terjadi. Artinya untuk mencairkan suasana yang dulu beku sekian lama tidaklah mudah. Yeah. Kemudian ya kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY itu mungkin pada waktu dia AKB mungkin satu angkatan itu kemungkinan. Memang udah dekat sejak lama sebenarnya dia tentara. Kemudian sampai Pak Prabowo juga kan mengunjungi SBY seperti mengunjungi teman aja di Pacitan ya kalau nggak salah ya, ke museumnya Museum SBY nih yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Nah, kedekatan itu kan sangat cair, sangat memungkinkan memang untuk lebih mudah berlabuh ke Prabowo gitu. Nah, kemungkinan ini akan terjadi, tetapi memang PDI Perjuangan itu juga harus hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati sekali menerima begitu aja nggak mudah, karena takutnya nanti ada bargaining point lagi di sana. Misalnya ingin menjadi cawapres gitu loh. Sehingga mungkin dari PDI Perjuangan akan menerima Pak SBY ini dengan begitu tidak terlalu sakral lah. Mungkin semacam kayak perkenalan ulang, pendekatan ulang untuk melupakan hal-hal yang lama. Gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya bagi Demokrat momentum di Pilpres 2024 ini adalah momentum yang penting untuk mereka. Karena apa? Setelah 10 tahun berkuasa dari 2004 sampai 2014 dengan SBY ya, salah satu kader utama Demokrat menjadi presiden 2 periode. Setelah itu kan mereka puasa di pemerintahan, menjadi oposisi, tidak berada di pemerintahan. Mungkin juga ada kerinduan dari Demokrat, rindu bagaimana rasanya berkuasa atau bagaimana rasanya di lingkaran pemerintahan kekuasaan. Kan mereka harus kembali ke kekuasaan walaupun tidak menjadi cawapres, mungkin bargainingnya adalah menteri untuk AHY. Apakah
Itu hal yang rasional. Ya, emang sangat rasional. Tanpa pengalaman menjadi menteri untuk naik lebih ke atas itu kan tidak mudah karena Mas Ahaye ini kan minim lah disebut minim pengalamannya. pengalaman. Kenapa itu menjadi pertimbangan Anies tidak memilih Ahaye? Kan dikatakan minim pengalaman, bahkan ada yang menyebut karbidan dan sebagainya gitu. Ya, makanya sekarang yang harus diyakini oleh Partai Demokrat bahwa Ahaye harus masuk ke kabinet. Ke kabinet dulu lah. Kabinet dulu. Karena apa? Kalau masuk sebagai cawapresnya Pak Ganjar, itu Berat sangat riskan. Sangat riskan kenapa? Karena apa? 5 tahun kemudian akan menjadi saingan Pak Ganjar. Udah pasti Pak Ganjar akan kembali mencalonkan diri, kemudian justru cawapres ini akan menjadi saingan. Ya. Untuk ya bisa terulang ketika Pilpres 2009, ketika waktu itu SBY JK jadi wakilnya malah menjadi capres penantangnya SBY waktu itu. Nah, seperti itu kan. Demikian juga dengan Pak Sandi Uno. Nah, Sandi Uno juga kenapa kok alot sekali dia untuk dijadikan cawapres? Karena peluang itu dilihat. Peluang untuk menjadi capres nanti, menjadi lawan nantinya di 2029. Nah, lain halnya misalnya seperti Pak Mahfud MD menjadi cawapres, kan peluang untuk melawan Pak Ganjar kan jauh ya. Mungkin Yeni Wahid juga mungkin peluangnya sangat jauh atau Khofifah, tetapi Pak Ganjar ini membutuhkan kekuatan suara yang ada di Jawa Barat. Nah, seperti apa yang saya baca kemarin malam itu, nanti kemungkinan ada kejutan. Pak Ridwan Kamil mengatakan akan kejutan minggu depan. Wah, jangan-jangan ini ada sinyal-sinyal bahwa Pak Ridwan Kamil juga akan masuk ke Pak Ganjar menjadi cawapres. Nah, ini sangat memungkinkan. Karena Pak Ridwan Kamil juga untuk menjadi karena dia tidak punya partai ya, untuk menjadi capres untuk berikutnya itu kan kemungkinan sangat boleh kata kecil dibandingkan dengan Ahaye dan Pak Sandiaga Uno yang merupakan elit lah. Kalau Ahaye kan ketum, kalau Sandiaga kan baru saja menjadi ketua Bapilu di P3. Tapi kan kelebihan Sandiaga adalah dia punya logistik yang begitu kuat kan begitu, kekayaannya hampir 11 triliunan. Tetapi ada kelemahannya. Kalau seandainya tiba-tiba Pak Ganjar ini dengan persetujuan Ibu Megawati mampu menggait Ridwan Kamil yang karena dalam ini sangat dibutuhkan suara-suara Jawa Barat, di mana Pak Ganjar di Jawa Barat masih rendah suaranya. Nah, kalau ini terjadi juga menjadikan bumerang. Kenapa? Sedangkan kan Pak Ridwan Kamil kan partainya Golkar. Partai Golkar. Nah, kalau dia loncat lagi di bawah gitu loncat habis nanti. Isu-isu ini menyebabkan juga akan turunnya elektabilitas Pak Ganjar. Nanti kita bahas Mr. Puisi di topik berikutnya. Tapi sebagai poin terakhir, kalau kita misalnya melihat skenario 5 nama dari PDIP, kan di sana ada nama Ahaye juga, ada nama Muhaimin. Muhaimin kan sudah diambil oleh Anies, berarti sudah hilang namanya. Kemudian ada nama Andika masuk, Andika sudah menjadi wakil ketua tim. Berarti kan tinggal tersisa 3 nama kalau nggak salah jadinya. Ada Sandiaga, ada Erick Thohir, ada Ahaye sendiri. Keyakinan Mr. Puisi kalau memang mengacu kepada 5 nama yang diumumkan, tapi bisa jadi ada kejutan. Tapi kalau kita acuannya adalah 5 nama sebelumnya, sedangkan 2 sudah gugur gitu. Mungkin kalau hal ini dibahas di PDIP Perjuangan memungkinkan sekali justru Pak Erick Thohir. Karena kenapa? Pak Erick Thohir kemungkinan itu untuk menjadi capres 2029 itu kecil karena nggak punya partai tadi juga. Bukan karena Pak Erick Thohir itu boleh dikatakan dia kemungkinan akan menjadi tokoh yang tidak memungkinkan menjadi capres. Karena latar belakang daripada Pak Erick Thohir ini juga sulit ya. Walaupun Pak Erick Thohir juga keturunan orang Jawa ya, tetapi banyak orang menyaksikan bahwa dia akan bisa menjadi capres untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, itu yang banyak dikatakan oleh pengamat politik gitu loh. Tapi kalau Pak Sandi Uno,
Pak AHY sangat memungkinkan. Oke. Jadi kita tunggu saja apa yang akan terjadi, apakah juga akan ada kejutan. Nah, kita akan bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih Mr. Puisi sudah ngobrol-ngobrol santai dengan kita. Saya ingatkan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga komen, share, dan like konten-konten di channel kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.